Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Jakia dengan NIM 2381017019 kelas 5 DPGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang analisis rancangan pembelajaran IPS yang kontekstual, teaching and learning, atau bisa disebut dengan CTL. Pada kasus ini terjadi pada daerah pesisir, yang dimana di daerah pesisir kan lingkungannya masih lingkungan nelayan, ada tambak ikan dan pengolahan hasil laut. Tetapi pada buku ajar siswa kebanyakan masih membahas tentang peternakan dan pertanian. Oleh sebab itu, kita akan membahas bagaimana sih pembelajaran yang kontekstual dan relevan untuk yang sesuai dengan lingkungan kehidupan siswa. Seberapa penting sih pembelajaran IPS kontekstual dan berbasis lokal itu? Nah, mari kita bahas ya. Pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah atau MI memiliki tujuan utama untuk membantu warga negara muda yang memiliki kesadaran sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta kemampuan memahami realitas kehidupan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, pendekatan kontekstual teaching and learning atau bisa disebut dengan CTL menjadi lebih penting karena menempatkan pengalaman nyata dan lingkungan sekitar sebagai sumber utama pembelajaran. Nah, pembelajaran IPS ini yang kontekstual berarti guru bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari siswa, seperti aktivitas nelayan, tambak ikan, atau pengolahan hasil laut di daerah pesisir pantai. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang konsep ekonomi secara abstrak, tetapi memahami bagaimana kehidupan ekonomi itu berlangsung di lingkungan sendirinya. Keterkaitan konteks lokal dengan perkembangan siswa MI. Perkembangan kognitif. Nah, menurut teori perkembangan biasa, siswa MI itu kan sekitar di usia 7 hingga 11 tahun, yang dimana berada pada tahap operasional komplit, dimana mereka memahami konsep melalui pengalaman nyata. Dengan memanfaatkan konteks lokal, misalnya kegiatan nelayan dan pengolahan hasil laut, guru bisa membantu siswa mengaitkan konsep ekonomi dengan pengalamannya langsung, sehingga pemahaman mereka bisa menjadi lebih bermakna dan tahan lama. Misalnya dicontohkan seperti ini, siswa memahami konsep produksi, distribusi, konsumsi melalui pengamatan proses pengolahan ikan di sekitar mereka. Yang kedua yaitu pembentukan sikap sosial dan ekologis melalui pembelajaran kontekstual. Nah, siswa dapat mengembangkan sikap sosial seperti kerjasama, empati, hingga rasa hormat terhadap pekerjaan masyarakat di sekitar mereka. Selain itu, keterlibatan dengan lingkungan pesisir juga menumbuhkan kesadaran ekologis, seperti pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem pesisir. Nah, hal ini tuh selaras dengan tujuan IPS, yaitu untuk membentuk warga negara yang beretika sosial dan berwawasan lingkungan. Nah, yang ketiga ada peningkatan motivasi dan makna belajar. Pada pembelajaran berbasis lingkungan lokal ini, membuat siswa merasa materi yang dipelajari relevan dengan kehidupannya. Relevansinya bisa dilihat dari meningkatkan motivasi intrinsik dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dampak negatif jika pembelajaran IPS tidak kontekstual. Jika pembelajaran IPS hanya berfokus pada buku teks yang tidak sesuai dengan realitas siswa, maka yang pertama, siswa bakal kesulitan memahami konsep karena materi terasa abstrak dan jauh dari pengalaman mereka. Nah, yang kedua, motivasi belajar menurun karena siswa tidak melihat hubungan antara pelajaran dan kehidupannya. Terus, terjadi kesenjangan makna belajar yang dimana siswa hanya menghafal konsep tanpa memahami penerapannya. Terus, nilai-nilai sosial yang ekologis tidak terbentuk karena siswa tidak belajar menghargai profesi dan lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Argumentasi berdasarkan konsep IPS, CTL, dan karakteristik siswa MI. Pada aspek konsep IPS menekankan keterkaitan manusia dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembelajaran harus berakar pada realitas sosial siswa. Nah, pada konsep pendekatan CTL-nya, yaitu CTL menuntut guru mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Melalui observasi lingkungan, pesisir, proyek kecil, atau bahkan wawancara dengan nelayan, siswa membangun pengetahuan secara aktif. Nah, pada aspek karakteristik siswa MI, yaitu usia anak MI memerlukan pembelajaran konkret, bermakna, dan berbasis pengalaman langsung. Nah, pada lingkungan pesisir ini menyediakan konteks yang kaya dan autentik bagi kehidupan, perkembangan kognitif, dan sosial mereka. Tujuan pembelajaran IPS pada kelas 4 MI yang relevan dengan konteks lokal. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Yang kedua, peserta didik menjelaskan hubungan antara
kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai pekerjaan masyarakat sekitar serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Dan yang keempat, yaitu menyajikan hasil pengamatan sederhana tentang kegiatan ekonomi di lingkungan pesisir dalam bentuk laporan atau poster. Skenario pembelajaran IPS kontekstual. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Aktivitas guru itu bisa guru mengajak siswa bercerita tentang pekerjaan orang tuanya atau tetangganya yang berkaitan dengan laut. Yang kedua, menunjukkan gambar atau video singkat tentang aktivitas nelayan dan tambak ikan di daerah pesisir. Dan guru juga mengajukan pertanyaan pemantik seperti mengapa laut penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita. Terus bisa juga dengan apa yang terjadi jika hasil laut tidak dijaga. Nah, aktivitas siswanya yaitu siswa menceritakan pengalaman langsungnya melihat kapal nelayan, tambak, atau tempat pengolahan ikan. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan guru dan berbagi pendapat tentang kegiatan ekonomi di lingkungannya. Pada kegiatan inti yaitu terintegrasi dengan pembelajaran berbasis CTL. Yang pertama, tahapan konstruktivisme yaitu guru membimbing siswa membangun pengetahuan dari pengalamannya langsung. Misalnya, siswa diminta menjelaskan dari mana ikan berasal sebelum dijual di pasar. Lalu guru bantu menyusun konsep produk, distribusi, konsumsi, atau produksi. Nah, tahap kedua itu menemukan. Siswa dibagi kelompok dan melakukan mini riset lapangan ke tambak atau tempat pengolahan ikan, atau simulasi dengan video jika tidak memungkinkan. Dan mereka pun mencatat siapa yang bekerja, alat apa yang digunakan, dan hasil apa yang diperoleh. Nah, tahap ketiga yaitu tahap bertanya. Guru mendorong siswa mengajukan pertanyaan seperti bagaimana cara nelayan menjaga agar ikan tetap segar, atau apa yang terjadi jika ikan diambil terlalu banyak. Nah, guru membantu siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Yang keempat ada tahap masyarakat belajar atau learning communication, yaitu siswa berdiskusi dalam kelompoknya, saling bertukar informasi hasil pengamatan, dan guru juga mengundang nelayan lokal sebagai narasumber tamu untuk berbagi pengalaman dan menjawab pertanyaan siswa. Yang kelima yaitu tahap modeling atau pemodelan, yaitu guru mendemonstrasikan cara membuat peta alur kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, seperti produksi, pengolahan, distribusi, konsumsinya. Dan guru juga memberi contoh membuat laporan hasil observasi sederhana. Tahap yang keenam yaitu refleksi. Di akhir kegiatan, siswa menulis dan menceritakan apa yang mereka pelajari dan hal menarik apa dari kegiatan ekonomi nelayan. Dan guru memfasilitasi refleksi dengan pertanyaan seperti, apa pembelajaran yang kamu dapat pada pembelajaran kali ini? Nah, tahap ketujuh itu tahap penilaian autentik. Guru menilai hasil observasi, laporan kelompok, keaktifan bertanya, dan sikap menghargai profesi masyarakat. Nah, penilaian ini menekankan proses dan produk belajar, bukan cuma dengan hasil dari teks tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Aktivitas gurunya yaitu pertama yaitu mengajak siswa menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pesisir memanfaatkan sumber daya alam laut yang harus dijaga kelestariannya. Yang kedua, guru memberi penguatan nilai seperti kerja keras, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, guru menugaskan siswa membuat poster atau kolase bertema lautku sumber kehidupanku. Nah, aktivitas siswanya yaitu yang pertama menyampaikan hasil refleksi dan kesimpulan. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa bangga terhadap profesi masyarakat sekitar. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kreatif sebagai tindak lanjut. Peran guru dan pemanfaatan lingkungan pesisir. Yang pertama, guru sebagai fasilitator dan motivator. Maksudnya yaitu guru mengarahkan kegiatan, stimulasi pertanyaan, dan memberikan bimbingan selama observasi. Yang kedua, lingkungan pesisir sebagai laboratorium belajar. Maksudnya itu sumber belajar langsung untuk memahami kegiatan ekologis dan nilai-nilai ekologis. Yang ketiga, hasil belajar. Siswa memahami konsep IPS secara bermakna, termotivasi, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan lokal. Sebagai simpulan akhirnya yaitu, kasus ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di MI harus disesuaikan dengan konteks lingkungan lokal, agar siswa dapat memahami konsep ekonomi dan sosial secara lebih nyata dan bermakna. Pada pendekatan kontekstual teaching and learning ini, bisa membantu guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam kasus ini juga kegiatan nelayan dan pengolahan hasil laut di daerah pesisir, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup, relevan, dan membentuk karakter sosial serta kepedulian ekologis. Nah, sebagai calon guru MI, saya menyadari pentingnya menjadi pendidik yang kreatif dan peka terhadap lingkungan sekitar. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjembatani pengalaman langsung siswa dengan kehidupan nyata.